ini di tengah virtual. Kegiatan ini merupakan program dari bidang ilmiah dalam kepengurusan komunitas Lisania Adabiyah, dan insya Allah kegiatan semisal ini akan hadir berkelanjutan dalam kurun waktu 1 kali dalam 2 minggu. Dan diskusi malam ini merupakan diskusi perdana dari komunitas yang dibentuk atas inisiasi dari sejumlah alumni jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berkelanjutan di bidang akademisi. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi komunitas Lisania Adabiyah untuk dapat mengembangkan nilai-nilai akademisi yang bermanfaat. Baiklah, tidak perlu memperpanjang waktu. Kita lanjut dengan kegiatan berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pengurus Komunitas Lisania Adabiyah, yaitu Bang Reflina di M.Hum. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala nabiyina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman semua yang saya cintai, teman-teman pengurus komunitas Lisania Adabiyah, lalu juga teman-teman partisipan pada diskusi kita malam ini. Ada Ibu Sinta juga tadi ya. Ya, selamat malam Kak Sinta. Alhamdulillah beliau bergabung. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menambah bahan dan nanti bisa memperluas diskusi kita malam ini karena topiknya sangat relevan sekali dengan keilmuan beliau ya, sastra Arab. Nah, baik rekan-rekan partisipan semua. Ini adalah diskusi perdana ya yang digelar oleh komunitas Lisania Adabiyah, atau lebih umum lagi ini adalah aktivitas perdana yang kita mulai semenjak komunitas ini kita bentuk ya secara resmi tanggal 1 April kemarin. Nah, barangkali saya ingin bercerita sedikit tentang komunitas Lisania Adabiyah ini, karena ada teman-teman mahasiswa juga yang barangkali melihat komunitas ini masih baru ya, baru terdengar dan baru nampak ke permukaan. Jadi ini Lisania Adabiyah ini adalah sebuah komunitas yang digagas dan dibentuk oleh teman-teman alumni Prodi BSA yang sekarang rata-rata sedang kuliah S2 ya, ada di UIN Jogja, UIN Malang, ada di UNAN juga. Lalu ada beberapa yang sudah selesai ya, termasuk saya sendiri, ada Zikra, Eki, dan beberapa pengurus yang lain. Nah, memang ada semacam nuansa prodi yang cukup kental ya, karena memang kita dulu berada di dalam satu generasi semasa kuliah. Sebenarnya ingin membangkitkan kembali ya nuansa akademik yang dulu sempat kita lakukan semasa masih mahasiswa ya. Jadi sebenarnya latar aktivismenya itu memang masih kental hubungannya dengan prodi BSA. Ya, kita mengulang kembali aktivisme yang kita bangun semasa mahasiswa dulu. Nah, jadi komunitas ini dibentuk ya oleh teman-teman alumni, tapi dengan tujuan tidak hanya untuk alumni. Kita tujuannya ingin mengembangkan dan mengaktualisasikan kajian BSA ini, dan nanti arah pengembangannya ya bisa nanti sampai kepada mahasiswa yang sedang aktif kuliah sekarang ya di S1, bisa nanti sampai ke prodi, dosen-dosen, dan juga mungkin ya akademisi atau peminat kajian bahasa dan sastra Arab yang ada di luar sana yang lebih luas. Jadi kita punya beberapa program ya, diskusi ilmiah ini adalah salah satunya. Kita punya program kerja riset dan publikasi juga. Jadi nanti khusus untuk teman-teman yang sedang S2, nanti kita punya agenda asistensi riset yang ujung-ujungnya nanti kita melakukan publikasi ilmiah ya, baik di jurnal, proceeding ataupun book chapter. Selain itu kita juga ada pendampingan akademik
Nanti ini kita coba arahkan kepada mahasiswa BSA yang sedang S1 ya. Nanti ada klinik proposal, ya ada klinik artikel jurnal, nanti juga ada klinik penulisan karya ilmiah, ya baik makalah, artikel, esai dan lain sebagainya. Nah, jadi program-program itu memang kita rancang ya untuk membangkitkan kembali gairah akademik di bidang kajian bahasa dan sastra Arab. Memang kita sepakat bahwa ekspresi akademik itu adalah membaca, berdiskusi dan menulis. Ya, artinya perkuliahan di kelas tidak bisa kita katakan sebagai ekspresi akademik karena itu adalah bentuk formalitas dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Nah, forum-forum seperti inilah yang kita butuhkan dan ingin kita kembangkan ya melalui komunitas Lisania Adabiyah ini. Nah, diskusi perdana ini istimewa sekali ya, pematerinya Saudara Iqfirli Saputra. Ini salah satu alumni terbaik BSA ini ya. Sekarang semester 3 di Prodi BSA UIN Jogja, dan moderatornya Saudara Anissa Khairunisa juga lulusan terbaik BSA. Jadi dua orang ini lulusan terbaik di masanya ya, lulusan terbaik UIN Imam Bonjol Padang dari Prodi BSA. Nah, topik yang diangkat juga masih sangat aktual ya, isu-isu virtual ini, isu-isu dunia digital itu memang sebenarnya sudah cukup lama ya menjadi core atau fokus diskusi di banyak bidang, yaitu bidang sosial, bidang budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Dunia digital dan virtual itu selalu menjadi fokus ya, termasuk di dunia kita bahasa dan sastra Arab. Nah, walaupun sudah lama menjadi fokus diskusi, tapi dinamikanya berjalan terus. Ya, semakin hari semakin cepat, semakin banyak yang muncul di tengah virtualitas itu. Nah, inilah yang nanti akan dibahas oleh pembicara kita. Nah, saya berharap untuk rekan-rekan partisipan, di sini juga ada Kak Sinta. Kak Sinta inilah dosen kawan semua. Ya. Jadi ini nanti akan ada penanggap yang bisa menambah wawasan kita lebih jauh tentang topik ini. Ya. Ini mari kita ikuti diskusi ini dengan kontribusi aktif ya. Ya, mari kita coba nanti dengan materi yang dipaparkan oleh pembicara kita gali, kita diskusikan dan kalau bisa nanti ya kita tanggapi dengan ya khazanah yang bisa memperluas materi itu. Ya, saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan mengawali diskusi kita pada hari ini. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kakanda Revinaldi yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan ke acara inti, yaitu tentang diskusi ilmiah, yang langsung saja saya serahkan kepada moderator, yaitu Anissa Khairunisa. Silakan. Baik, terima kasih MC telah membuka acara, sekaligus tadi pengantar juga telah dibuka oleh Ketua Komunitas Lisania Adabiyah, Kakanda Revinaldi MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ketua Komunitas Lisania Adabiyah Kakanda Revinaldi MH, kemudian pengurus Lisania Adabiyah yang berperan besar dalam menyelenggarakan diskusi ilmiah ini. Teristimewa kepada pemateri atau pemantik diskusi ilmiah saat ini, yaitu Kakanda Iqfirli Saputra SHUM, dan juga seluruh peserta yang hadir dalam diskusi ilmiah saat ini. Tadi juga ada Bu Sinta, selamat datang Bu. Baiklah, tema diskusi kita hari ini, saya langsung saja, cukup menarik, yaitu sastra Arab modern. Dinamika terkini atau dinamika terkini di era di tengah virtualitas gitu.
Seperti yang telah diantarkan oleh Ketua Lisania Adabiyah tadi, bahwasanya memang dalam proses digitalisasi yang kita rasakan saat sekarang ini, sastra juga sebenarnya mengambil tempat gitu sebagai juga adaptif dalam proses transformasi virtualitasnya. Tentu dalam proses ini akan ditemukan banyak fenomena-fenomena menarik nanti. Nah, inilah yang akan dikupas oleh pemantik kita, Kakanda Iktirli Saputra Eshum, bagaimana perkembangan karya sastra itu sendiri, efektivitasnya, ataupun dinamika-dinamika lainnya, dan bahkan spesifikasinya nanti akan dibahas dalam sastra Arab gitu. Nah, namun sebelum itu dikupas, sebelum itu kita diskusikan bersama, saya akan sedikit membacakan CV beliau, mana mungkin ada yang belum pernah melihat senyum beliau, yaitu Kakanda Iktirli Saputra ini lahir di Nagari Paninggahan, Kabupaten Solo, tanggal 25 November 1998, menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Paninggahan dan pernah selama 2 tahun, kelas 2 dan 3, menempuh SD di Madrasah Ibtidaiyah Paninggahan, melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP di Madrasah Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah Paninggahan atau MTSTI sejak 2010 sampai 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang SLTA di MAPK Madrasah Aliyah Program Khusus Kota Baru Padang Panjang angkatan 27 dari tahun 2013 sampai 2016. Nah, setelah itu di tahun 2016 beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, dan lulus pada tahun 2020 sebagai wisudawan terbaik pada wisuda angkatan ke-84. Kemudian tahun 2022 melanjutkan ke jenjang magister dengan jurusan yang sama, yaitu Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan seperti yang telah disebut oleh Ketua tadi, beliau sekarang semester 3. Nah, adapun karya yang pernah disusun oleh beliau itu pertama dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul Analisis Wacana Kritis tentang pemberitaan Mesut Ozil atas dukungannya terhadap minoritas Uighur di media Al Jazeera dan Al Arabiya Net. Ini pada tahun 2020. Jurnal beliau juga pernah terbit pada tahun, dan mungkin akan selanjutnya juga akan terbit pada tahun 2022 dengan judul Menelaah Eksistensi Manuskrip Khutbah Abad 18 Perspektif Kontekstual Double Movement Fazlur Rahman. Nah, adapun karya beliau dalam bentuk artikel opini, di antaranya yaitu yang berjudul, ini cukup menarik ya, Pelet Rahasia Lor Adi, Analisis Psikologi Sosial, yang terbit pada tahun 2021 di kolom detik.com. Nah, tidak hanya itu, teman-teman. Beliau juga pernah menjadi pemenang esai terbaik tingkat nasional dalam ajang festival PDRI 2022. Esai beliau berjudul Sujono dan Siasatnya Nan Tajam untuk Eksistensi PDRI Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Luar biasa sekali. Ini baru beberapa sekilas tentang beliau secara tersurat. Mungkin yang secara tersiratnya belum ditampakkan gitu. Luar biasa sekali pemateri atau pemantik diskusi kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja tanpa mengambil waktu yang lebih panjang, kita persilahkan kepada Kakanda Iktirli Saputra Eshum untuk memantik diskusi kita hari ini dengan tema Sastra Arab Modern, dinamika di tengah virtualitas. Baik, kita di Zoom. Pertama saya akan menanyakan apakah suara saya sudah jelas? Jelas. Ya, sudah oke ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sinyalnya lancar gitu ya. Dan tidak ada hambatan gitu.
Mana ya, langsung saya coba untuk menampilkan PPT-nya dulu ya. Mudah-mudahan lancar. Oh. Bisa di co-host ke akun yang Ikfirli satu lagi gitu. Nggak bisa share screen. Kalau yang di co-hostin itu yang di HP, bukan yang di laptop. Soalnya pakai 2 akun nih. Bisa di co-hostin nggak ke akun yang satu lagi? Ah. Kok di sana belum jalan ya? Bentar coba dipindah dulu slide-nya. Pindah nggak? Nah, slide-nya belum kan? Gimana? Di laptop screen-nya udah dipenuhin. Udah bisa dipindahin, tapi belum ya? Kita coba Bagian mana, Bang? Atau dikirim? Kalau gini bisa ya? Kalau dipenuhin nggak bisa? Atau Oke, gini bisa, aja bisa. deh. Iya. Ini aja yang digedein. Udah oke ya? Oke, Bang. Salam belum ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, mungkin saya tidak memperpanjang mukadimah, akan tapi saya ingin menghaturkan pertama-tama dulu ucapan terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi untuk membangun acara pada malam ini, dan terutama saya juga berterima kasih kepada Bang atau Pak Ref Linaldi yang telah mencoba berbaur kepada kami dan untuk membangun komunitas ini sehingga diskusi ini pun bisa terwujud gitu. Kemudian saya mengucapkan ahlan wa sahlan pada Bu Sinta yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan ya semacam diskusi yang mungkin tidak terlalu diskusi ringan lah gitu.
Sebab menurut saya pembahasan yang saya bahas kali ini tidak begitu esensial ya, tidak begitu substansial sebagaimana kajian-kajian seperti biasanya. Dan di sini tentunya saya akan berfokus hanya pada menggambarkan atau memberikan sedikit gambaran mengenai gimana sih perkembangan sastra di era digital itu gitu. Bagaimana sih dinamikanya gitu. Dan tentunya apa yang saya paparkan nanti itu saya mengambil sumber dari beberapa sumber juga gitu. Jadi di sini saya juga menggunakan metode studi pustaka juga gitu. Jadi terkininya itu patokan peran saya itu pada tahun terbitan dari buku itu gitu. Karena dinamika itu terus berjalan, bisa jadi nantinya tidak sesuai dengan, tidak relevan lagi dengan buku atau sumber yang saya dapatkan gitu. Jadi teman-teman yang lain nanti mendapatkan gambaran baru secara real gitu. Bagaimana perkembangan kesusastraan itu di era digital gitu. Baik, mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana judul dari diskusi kita pada hari ini adalah Sastra Arab Modern, Dinamika Terkini di Tengah Virtualitas. Saya di sini meninjau perubahan dinamika itu dari pengarang dan pembaca, dan tidak kepada karya sastra. Kenapa pengarang dan pembaca? Karena yang bersentuhan secara langsung terhadap perubahan zaman itu ya manusianya itu sendiri. Manusia yang dimaksud itu adalah pengarang dan pembaca gitu. Jadi saya tidak terlalu menyoroti bagaimana perubahan karya sastra itu sendiri, karena dalam hemat saya sepanjang apapun zaman, karya sastra itu akan tetap seperti itu. Maksudnya gini, tema-tema itu tidak akan berubah, tidak akan mengalami dinamika, akan tapi tema-temanya ya pasti yang tentang itu aja. Bisa jadi dipengaruhi dengan mazhab Parnasian, bisa jadi dipengaruhi dengan mazhab klasik, bisa jadi dipengaruhi oleh mazhab atau pandangan yang lainnya gitu. Jadi dinamika di sini barangkali perubahannya itu terjadi pada pengarang dan pembaca gitu. Dipenuhin nggak bisa ya? Kacau gitu. Baik, pendahuluan dulu ya, mukadimah. Hadirnya wacana-wacana era digital tentunya tidak akan terlepas dari konteks perkembangan teknologi yang begitu pesat, di mana secara tidak langsung telah memunculkan era baru di dalam kehidupan, baik dalam kebudayaan dan kultur manusia modern itu sendiri. Ketika sudah masuk kepada perkembangan teknologi gitu. Kemudian hadirnya era modern tersebut juga berdampak pada dinamika kesusastraan. Sebab ciri terpenting sekaligus fungsi hadirnya karya sastra tentunya sebagai sistem komunikasi yang dihadirkan dan melalui imajinasi dan kreativitas. Jadi secara garis besar, komunikasi itu dilakukan melalui 3 aspek. Pertama adalah interaksi sosial, yang tentunya ini erat kaitannya antara pengarang dan pembaca. Kemudian aspek yang kedua adalah aktivitas bahasanya itu sendiri, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga adalah mekanisme teknologinya atau sarananya itu sendiri gitu. Kemudian mekanisme teknologi tentunya berkaitan erat dengan era modern. Sebab era modern merupakan era yang ditunjukkan dengan berbagai kemajuan teknologi yang memudahkan segala pekerjaan manusia gitu. Singkatnya adalah kemajuan teknologi itu akan memberikan manusia kemampuan yang sebelumnya tidak dimiliki menjadi mampu untuk menjaga apapun dengan praktis dan mudah. Jadi intinya tentunya ketika
era teknologi itu semakin maju, tentunya akan mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Karena memang tujuan dari perkembangan teknologi itu memang untuk memudahkan manusia itu sendiri. Gitu. Jika kemudahan itu dikontekstualisasikan di dalam dunia kesusastraan yang bersentuhan dengan era digital, maka manusia yang dimaksud tersebut adalah pengarang dan pembaca, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Di mana pengarang ingin agar karya-karyanya mudah dijangkau oleh para penikmatnya. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kemajuan teknologi itu memberikan dampak kepada perkembangan kesusastraan gitu. Yang dalam hal ini adalah berdampak kepada pengarang dan pembaca. Pengarang ingin agar karya-karyanya mudah dijangkau oleh para penikmatnya. Begitu juga sebaliknya, para penikmatnya pun lebih mudah menjangkau karya-karya dari yang mereka kehendaki gitu. Jadi sehingga dari gagasan tersebut menimbulkan pertanyaan dan pembahasan yang akan sepercik dipaparkan pada pertemuan ini. Gimana sih dinamika pengarang dan pembaca dalam merespon aktivitas kesusastraan di era modern atau di era digital gitu. Jadi kita di dalam diskusi ini ingin melihat bagaimana dinamika pengarang dan pembaca dalam merespon aktivitas kesusastraan di era digital itu. Yang pertama, kita melihat dari dinamika pengarang sastra di era modern atau di era digital. Dalam sejarah kebudayaan, aspek pengarangan baik sebagai ilmuwan atau seniman, bahkan karya memegang peran penting. Begitupun perkembangan karya sastra di era digital tentunya tidak akan terlepas dari pengarang itu sendiri. Namun dalam konteks era modern, menimbulkan beberapa distingsi antara sastra digital dan sastra non-digital, di mana distingsi ini sekaligus akan menjelaskan apa landasan pengarang secara umum turut hadir berkecimpung di dunia digital. Khusus penjelasan ini akan sedikit menyinggung juga bagaimana aktivitas kepengarangan itu sendiri di dalam konteks dunia Arab atau dunia Timur Tengah. Gitu. Baik, setidaknya nantinya ada dua gambaran mendasar yang mencirikan aktivitas kesusastraan di era digital itu. Yang pertama adalah bagi pengarang sendiri nantinya memiliki kuasa yang otonom dan kebebasan yang baru diperoleh gitu karena untuk era digital ini. Kemudian yang kedua adalah ketika pengarang bersentuhan dengan digital, nanti akan menimbulkan anonimitas. Artinya anonim itu jauh lebih hadir dalam penulisan digital itu sendiri. Pengarang tidak berani menampilkan nama aslinya, akan tapi nama-nama samaran yang lain. Karena satu dan lain hal nantinya. Yang nantinya juga kita akan paparkan lebih kurang secara ringkas. Kemudian intermezzo dulu, pada mulanya sebenarnya berdasarkan buku yang saya dapatkan, berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu, pada mulanya kemunculan sastra digital itu kurang diminati karena ketidakpercayaan terhadap validitas praktik digital itu sendiri. Tidak ada karena karya tersebut tidak melalui proses selektif lagi gitu. Dan pernyataan tersebut dicerminkan oleh kalangan-kalangan akademisi juga gitu. Mereka menolak dan tidak menerima era digital awalnya karena validitas itu minim dan proses selektif itu tidak ada gitu. Dan ketidakpercayaan ini meluas ke setiap bentuk praktik baik dalam bentuk puisi, fiksi dan karya ilmiah di setiap disiplin ilmu gitu. Jadi mereka kurang kurang meresponnya era digital gitu. Karena tidak adanya selektivitas, tidak adanya validitas gitu. Karena mungkin mungkin. Namun setelah perkembangannya era digital tersebut, setelah berselang waktu dan dunia digital mulai dirasakan kemudahannya oleh setiap orang, terjadi transformasi paradigma yang terjadi pada pengarang itu sendiri. Pengarang sastra di era digital bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung, tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat pengarang atau penulis sastra sebelumnya merasa frustasi karena sering ditolak oleh penerbit, baik penerbit buku, penerbit koran maupun majalah.
Ketika media perlu diadopsi dalam artian adalah media digital, maka dorongan dari penulis tadi dalam menyentuh era digital adalah pembebasan dan ya maaf tadi keluar sendiri dia sebentar. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ketika diadopsi, dorongannya pembebasan dan penulis literatur elektronik atau segala bentuk fiksi layar biasanya mencari pelarian dari instansi penerbit. Jadi intinya yang dikatakan di sini adalah bahwasanya ketika pengarang itu sudah bersentuhan dengan dunia digital, maka motifnya sebenarnya adalah pembebasan dan mencari pelarian dari lingkungan instansi penerbit yang terlalu selektif dan sekiranya sulit karya itu akan diterbitkan di sana gitu. Karena sebelum era itu hadir, pengarang sering mengalami kendala dalam mempublikasikan karyanya. Karena yang paling sulit bagi seorang pengarang sebenarnya adalah tahap di mana karya itu harus diterbitkan gitu. Proses selektivitas tadi. Namun ada ironinya sedikit, mungkin karena mereka baru mengecap era digital. Tak jarang juga berdasarkan buku yang dari sumber yang saya dapatkan, tak jarang juga penulis awalnya terkadang ditantang dengan tugas baru ketika ingin menerbitkannya sendiri secara online. Seperti berurusan dengan tata letak pemformatan, pengaturan huruf, grafis, pengeditan, dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya karakteristik di era digital, di mana dalam berkarya, seseorang dapat menjadi penulisnya sendiri, pembaca dan serta pemasar sekaligus. Sehingga karya yang dibuat itu seakan bebas dan tanpa filter. Ini berarti kualitas tema dan gaya teks sastra sangat bervariasi. Kemudian kita pada konteks anonimitas. Anonimitas meskipun mereka bebas di dalam konteks dunia Arab ya, meskipun mereka sudah bebas untuk menggencarkan beberapa karyanya, tidak melalui proses selektivitas dan lain sebagainya, akan tetapi dalam konteks dunia Arab lebih cenderung ditemukan anonimitas itu sendiri, dan ini umumnya berlaku untuk negara-negara Arab dan juga di negara-negara lain gitu. Tapi kita di sini khusus melihat dari perspektif dunia Arab. Khusus dalam konteks negara-negara Teluk, tindakan anonimitas dalam karya sastra terbilang relatif dan penyensoran yang lebih sedikit diterapkan pada literatur online, menawarkan kebebasan yang lebih besar dalam menulis daripada menulis di media cetak. Tapi terkadang di Mesir dan Arab Saudi, jika pengarang itu bersinggungan dengan pemerintahan dan hal-hal yang sensitif, dan itu dipublikasikan secara online, maka secara bertahap para pengarang akan ditangkap atas apa yang mereka terbitkan. Berbeda dengan Lebanon dan Kuwait, pengarang memiliki lebih banyak kebebasan berbicara dan berekspresi. Jadi itu ironinya gitu, ketika pengarang sudah bersentuhan dengan dunia digital. Meskipun mereka sudah bebas seperti di dunia Arab kan, tapi mereka juga diawasi gitu kebebasannya. Fenomena utama dalam penulisan online sebagaimana yang saya ceritakan tadi adalah banyaknya pengarang yang menerbitkan karyanya secara anonim, karena pengarang yang menerbitkan karyanya di media digital juga mampu menciptakan media digitalnya dengan karya-karyanya yang kritis, sehingga mampu mengartikulasikan permasalahan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh karya-karya cetak. Jadi mereka, karena mereka di dalam dunia digital, meskipun mereka bebas, kan, tapi juga diawasi, maka anonimitas itu semakin gencar gitu. Mereka tidak terlalu berani untuk mengungkapkan nama aslinya gitu. Dan tentunya motif
biasanya ketika pengarang itu melakukan anonimitas, motif dari pengarang itu sebenarnya adalah untuk mengkritik pemerintahan, mengkritik instansi atau lain sebagainya gitu yang diabsensi. Meskipun demikian adanya, dalam konteks Timur Tengah, terkadang juga seorang pengarang tidak mendistribusikan sepenuhnya secara anonim, melainkan memilih nama panggilan permanen yang membuatnya dapat dikenali oleh pembaca. Gitu. Nah, dan terkadang juga, ini pengecualian ya, bahwasanya tidak semuanya pengarang itu melakukan anonimitas, meskipun mayoritasnya seperti itu. Akan tetapi beberapa yang lain juga berani mengungkapkan nama aslinya itu, sehingga memudahkan dia untuk dikenali oleh pembaca gitu. Perlu diketahui bahwasanya berdasarkan buku yang saya dapatkan, secara historis penerbitan dengan nama samaran atau anonim bukanlah satu-satunya terjadi di dalam dunia online. Banyak yang telah diterbitkan secara anonim di media cetak juga. Namun di era digital ini, pengarang menjadi lebih mudah untuk mendistribusikan karyanya secara anonim, karena tidak ada instansi penerbit yang ingin mengetahui sesuatu tentang penulis aslinya, seperti editor atau penerbit. Kemudian anonimitas dilakukan sekaligus untuk mengimplikasikan akan kematian pengarang yang dilakukan secara langsung terhadap yang bersangkutan. Anonimitas ataupun nama samaran berarti bersembunyi di balik karyanya itu sendiri. Karena bagi mereka yang terpenting adalah karya itu sendiri tersampaikan gitu. Tidak peduli siapa pengarangnya gitu. Yang penting tujuannya adalah karya itu sendiri gitu. Dan itu sekilas gambaran mengenai dinamika pengarang ya. Kemudian kita masuk kepada, ini salah sebenarnya, dinamika pembaca ya, dinamika pembaca sastra di era digital. Judulnya agak sedikit salah. Kita masuk pada dinamika pembaca lagi. Nah, selain pengarang atau penulis, peran membaca juga sangat berperan aktif di dalam perkembangan karya sastra itu sendiri. Kehadiran pembaca di dalam karya sastra sangat diperlukan karena karya sastra yang dibuat itu adalah untuk dinikmati, diambil pesan-pesannya oleh pembaca. Dan tentunya ketika sudah masuk ke era digital, ini berbeda dengan pembaca di media cetak, di mana terjadinya interaksi yang berbeda ketika berhadapan dengan media cetak ataupun berhadapan dengan media online gitu. Itu terjadi perbedaan interaksi. Di mana era digital ini mengakibatkan tidak adanya pemisahan antara kita dan mereka. Maksudnya adalah antara pembaca dan penulis. Artinya antara pembaca dan penulis bisa berinteraksi secara langsung. Dalam artian bahwa penulis dan pembaca akan mengalami interaksi tanpa adanya batas. Itu kemudahan bagi pembaca ya, ketika menyentuh atau menggeluti era digital. Gitu. Sebagaimana contoh ialah seorang penulis Mesir, Ghada Abdul Al, pada festival The Emirates Airline International Festival of Literature di Dubai ini tahun 2011 ya, mengatakan bahwasanya adanya pengaruh interaksi ini, maksudnya interaksi antara pembaca dan penulis secara langsung itu memiliki pengaruh terhadap dia sendiri sebagai penulis gitu. Dia mengatakan bahwasanya ia sangat tertarik dengan komentar-komentar para pembaca gitu, membuat dia, sehingga dengan respon dari pembaca tersebut membuat dia mengelaborasi terus tulisannya yang akan mengejutkan pembaca pada tulisan-tulisan berikutnya. Sehingga langkah tersebut membuat ketertarikan pembaca untuk membuka tulisan-tulisan digitalnya. Artinya adanya interaksi langsung itu, penulis semakin tahu selera dari pembaca ini bagaimana gitu. Ketika penulis sudah mengetahui bagaimana selera atau kecenderungan dari pembaca, maka dengan mudah memberikan selera apa yang sebenarnya diminta oleh pembaca gitu. Dan itu tentunya membuat pembaca menunggu-nunggu tulisannya itu sendiri gitu. Jadi itu efek yang dirasakan oleh
nggak ada ini berdasarkan buku yang saya dapatkan itu. Ini tahun 2011. Jadi kayaknya udah lama banget ya. Karena buku-buku mutakhir sekarang jarang banget yang saya dapatkan tentang sastra di era digital itu. Yang dibukukan ya. Dan fenomena tadi jika dikaitkan dengan era media cetak, hal serupa tidak dimungkinkan akan terjadi, di mana interaksi antara pembaca akan terlihat terpisah. Keterpisahan ini mengakibatkan lambatnya evaluasi dari pembaca, seiring lambatnya kritikan langsung dari pembaca. Gitu. Jadi ini perbedaan antara media cetak dalam lingkup pembaca. Gitu. Kalau di media online, pembaca bisa berinteraksi secara langsung terhadap penulisnya. Dan tapi di media cetak, mungkin saja bisa beraksi. Ruang dan jaraknya itu sekiranya terlalu renggang, terlalu jauh. Gitu. Kemudian uniknya di era digital ini, terjadi suatu fenomena, ini tahun 2011 juga ya, dan linknya itu saya tetapkan di sana, bahwasanya di pengaruh era digital ini terlihat umpan langsung dari balasan yang praktis antara penulis dan pembaca. Jadi gini, ketika penulis itu membuat sebuah puisi, ini zaman blogspot ya, di dalam blognya, itu pembaca justru membalas atau merespon puisi atau tulisan yang ditulis di dalam blog tersebut dengan puisi juga gitu. Jadi interaksinya jalan. Sebuah survei online mengatakan bahwasanya penulisan online di negara-negara Teluk menunjukkan bahwasanya beberapa pengarang menerima kontak dan umpan balik dari pembaca secara langsung itu. Interaksi tersebut terlihat ketika Z, seorang memposting yang bahasan berupa yang berkaitan dengan puisi dia itu sendiri gitu. Mungkin ini bisa saya tampilkan ya. Sebentar. Oh. Sebentar, coba saya buka dulu. Mudah-mudahan bisa ya. Aduh, kayaknya nggak bisa nih. Nggak tahu caranya. Ya, pokoknya itu. Fenomena itu ada gitu. Dan fenomena itu terjadi gitu. Interaksi secara langsung. Tidak hanya sekedar memberikan apresiasi, like, atau apresiasi bahwasanya puisi ini bagus dan sebagainya. Dan tapi juga direspon dengan puisi juga gitu. Ya, sayangnya belum nggak tahu gimana. Dan itu sedikit gambaran bagaimana pembaca di dinamika pembaca di era digital gitu. Kemudian kita masuk kepada ironi kesusastraan di era digital ini. Dari buku-buku yang saya dapatkan itu beberapa penulis meresahkan kehadiran era digital ini terhadap perkembangan kesusastraan. Sedikit penjelasan bahwasanya dalam konteks perkembangan karya sastra, semisal puisi, pintu masuk puisi ke dalam budaya digital telah dimulai tentunya sejak eksisnya era digital itu. Namun terkadang perkembangannya sedikit terhambat. Ironisnya, perkembangan itu terhambat oleh perkembangan teknologi digital itu sendiri.
Anehnya, salah satu cara teks puisi itu menunjukkan dirinya secara massal di cakrawala digital adalah kegilaan publikasi diri yang terjadi ketika website pertama kali menjadi populer. Nah, jadi gini, terkadang kehadiran era digital atau dalam konteks ini adalah perkembangan pesat internet itu juga secara secara signifikan juga memberikan pengaruh kepada pengarang. Jadi pengarang itu lebih ingin untuk bagaimana puisinya itu bisa dibaca banyak orang. Jadi konteks itu ketenaran, bukan keindahan karyanya itu lagi gitu. Jadi perhatiannya lebih kepada bagaimana mungkin bisa jadi followersnya semakin banyak, atau jadi ketenaran yang dicari gitu, bukan keindahan karyanya itu lagi. Fokusnya itu ketenaran, bukan pada karya lagi. Itu ironinya gitu, berdasarkan buku yang saya dapatkan ini. Jadi ujung dari semua itu menjadikan teknologi itu untuk memuaskan hasrat, karena kemudahan itu. Seiring waktu, teknologi yang dimaksudkan untuk memuaskan ini menciptakan hasrat baru, memunculkan di dalam diri sendiri untuk mengundang menggadangkan popularitas yang dibuat sendiri gitu. Nah, ini efeknya, ironinya. Gitu. Dan di sinilah letak evolusi seni dan kampanye pemasaran. Jadi targetnya itu adalah dalam budaya populer, keinginan seseorang untuk melihat dan dilihat lebih menjadi-jadi, baik itu melalui platform apapun atau apa saja yang dihasilkan oleh kemampuan teknologi untuk mewujudkannya. Misal di bidang seni, apa yang dulunya dihargai karena keunikan dan keindahan serta spesifiknya, kini dihargai karena keberadaannya di mana-mana. Gitu. Kemudian dalam konteks dunia Arab, berdasarkan buku yang saya dapatkan, justru terjadi fenomena lain terkait sastra dan sentuhannya dengan digital. Terdapat konstruksi antara penulis dan pembaca. Cenderung pembaca terkadang memplagiasi hasil karya dari penulis itu demi mencari ketenaran juga. Gitu. Mungkin di lingkungan kita ini juga terjadi. Gitu. Sejak awal milenium baru yang ditandai dengan merebaknya dan pesatnya era teknologi, yang telah menyaksikan juga ledakan sastra yang membuat penulis menjadi lebih terkenal. Gitu. Jadi itu pengaruhnya dari era modern gitu. Karena di samping itu, sementara beberapa diterbitkan sendiri dan diedarkan dalam komunitas kecil pembaca dimiliki, yang lainnya dipasarkan oleh pers yang lebih besar dan memainkan budaya baru yang disilakan dengan literatur serapiti. Karya-karya tersebut dapat ditemukan di toko buku di Kairo atau Beirut, atau diedarkan secara online dalam bentuk PDF yang memungkinkan karya tersebut menjangkau khalayak lebih luas. Nah, ini efek dari sastra itu bertemu dengan dunia digital dalam konteks dunia Arab ya. Awalnya memang buku itu memang dicetak, akan tapi karena karya cetak itu tidak bisa menjangkau daerah-daerah lain, maka karya tersebut dibentuk secara online atau disebarkan secara online dalam bentuk PDF. Dan saya di sini belum menemukan apakah dalam bentuk PDF-nya itu dibuat oleh penerbit itu sendiri, ataukah ada seseorang atau oknum lain yang mencoba mengcopy dan membentuknya di PDF dan disebarkan di dunia online. Gitu. Ini saya belum mengatakan itu. Nah, tapi yang jelas, karena adanya kemajuan teknologi, mereka bisa menyebarkan karya-karyanya itu secara online. Gitu. Nah, beredarnya secara online dan dibeli atau diunduh, dan jika dibaca secara ilegal di tablet dan perangkat genggam, hal ini menjadikan sebuah ironi yang berujung pada pertanyaan tentang dunia digital. Karena seberapa itu adalah mengatur pembaca agar tidak terjadinya plagiasi terhadap karya-karya yang disebar bebas di dunia digital. Karena secara khusus peretasan dan pembocoran telah membentuk daya tarik tersendiri atas kehadiran digital dalam dunia sastra Arab dan seterusnya. Jadi
di sini dimungkinkan bahwasanya ketika karya itu disebarkan secara online dalam bentuk tulisan, mungkin di sini maksudnya ya, ditakutkan adanya peretasan dan pembocoran atau pengganti namaan dan lain sebagainya gitu, atau pengklaiman yang tidak berdasar, karena memang aturan main di dunia digital itu memang belum jelas gitu untuk mengatur bagaimana pembaca dan penulis itu. Nah, dan peretasan itu terjadi pada tahun 2011. Kalau yang saya temukan ini tahun 2011 sudah terjadi peretasan yang dialami oleh seorang penulis, seorang blogger dan artis, namanya adalah Yusef Raka. Dia menangkap kecemasan dalam dunia sastra digital ini dan membunyikan alarm pada peretasan bidang sastra. Jadi penulis ini justru pernah mengalami peretasan itu sendiri gitu. Tapi penjelasan yang lebih lanjut mengenai karya apa saja yang diretas dan sebagainya itu belum saya dapatkan. Tapi keterangan ini yang baru saya temukan gitu, bahwasanya peretasan itu sudah terjadi. Saat Raka pergi ke toko buku yang mengadakan lokal karya penulisan kreatif, dia melihat kerumunan yang tampak aneh dan tampaknya tidak pada tempatnya di lingkungan sastra yang akrab dengannya. Raka kemudian menunjukkan bahwa wajah-wajah asing itu adalah wajah-wajah insinyur yang bercita-cita memasuki bidang sastra melalui hasrat mimetik dan perilaku kelompok. Jadi gini, menurut dia para insinyur memainkan peran penting dalam peretasan ini gitu. Menurut dia seperti itu gitu. Jadi yang bekerja meretas-retas ini adalah insinyur yang pada mulanya dia mencoba untuk melihat-lihat mungkin ke suatu book fair atau lain sebagainya, kemudian dia melakukan peretasan gitu dengan kepandaiannya sendiri. Kemudian kita masuk kepada bab kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasanya aktivitas kesusastraan dilihat dari aspek pengarangan, dan dengan adanya kemajuan teknologi, penulis ataupun penulis-penulis baru diberikan kemudahan akses dan cenderung bebas dalam mengembangkan karya mereka sendiri, timbang menggunakan metode klasik yaitu cetak untuk memperkenalkan karya mereka. Namun dalam kebebasan dan keluasan dunia teknologi, terutama di negara-negara Timur Tengah, anonimitas pada pengarang atau pembaca terkadang lebih cenderung digencarkan. Karena menurut mereka kebebasan itu masih terikat di dunia digital. Kemudian jika dilihat pada aspek pembaca yang bersinggungan dengan dunia digital, sudah jelas ini akan mempermudah mereka untuk menikmati karya penulis yang bervariasi dengan leluasa tanpa harus pergi menikmatinya membeli yang cetak. Kemudian kemudahan tersebut juga berdampak pada saling terhubungnya antara penulis dan pembaca secara langsung dalam suatu platform atau suatu website yang sama, tanpa adanya pemisah atau pembatas, sebagaimana yang terjadi di dunia cetak atau dunia non-digital. Sehingga proses kreatif dari penulis pun terbatas karena salah satu pendukungnya adalah respect dari pembaca atas karya penulis. Kemudian di samping kemudahan yang didapati, terdapat ironi-ironi ketika kesusastraan itu bersinggungan dengan dunia digital. Perkembangan teknologi terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, diantaranya di beberapa pihak mencoba meretas karya pengarang orisinil tersebut dan menganggap dan mengklaim karya tersebut milik orang peretas. Dan tentunya semua ironi itu tidak lain bertujuan untuk mencari popularitas semata. Baik, barangkali itu sedikit banyaknya yang dapat saya sampaikan. Jujur sebenarnya saya di bidang sastra ini tidak begitu mendalami, tetapi karena mengamati bagaimana perkembangan dunia sastra itu sendiri, maka ini menjadi ketertarikan sendiri bagi saya. Gimana sih kalau kesusastraan itu bersinggungan dengan era digital gitu.
bagaimana dinamikanya gitu. Itu yang menjadi ketarikan bagi saya. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah, dan tentu saya harapkan ini jauh mungkin dari kata-kata sempurna, dan saya berharap ada respon-respon yang membangun dari para pendengar semua ataupun para adik-adik semua, terutama pada Bu dosen. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan yang sangat apik oleh rekannya Firly Saputra. Sangat khusyuk kita mendengarnya. Nah, sesuai harapan beliau tadi, hendaknya ada respon gitu yang timbul dari bahan pemantik yang telah beliau paparkan. Nah, dengan ini langsung saja kita membuka sesi diskusi. Diharapkan sesi ini interaktif, terdapat tanya jawab, saling tanggap, beradu, berbagi argumen dan segala macamnya nanti. Baiklah, untuk 40 menit ke depan kita akan melakukan diskusi yang diharapkan interaktif. Nah, bagi para peserta yang ingin menanggapi dalam bentuk apapun itu, dipersilahkan. Ini sudah bangun. Mungkin para peserta bisa menghidupkan kameranya biar interaksi kita dapat secara emosional. Itu ada yang mengangkat tangan ingin bertanya? Alfikri Rosen Aditya mau bertanya atau mau menanggapi? Baiklah, yang lain bagaimana? Mungkin diharapkan bisa kameranya di-on-kan kepada para peserta. Apakah baik, kepada Alfikri Rosen Aditya ya, silahkan. Bismillah, cek apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, terdengar. Ya, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Lisan Adabiyah selaku platform diskusi kita pada malam hari ini yang telah menyiapkan bentuk fasilitas agar teman-teman mahasiswa bisa lebih intens memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk menambah wawasan di bidang kesastraan. Lebih banyak kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit bertanya dan menanggapi beberapa materi. Terkhusus kepada Bapak pemateri yang terhormat, Bang Firly, luar biasa pemaparan materinya. Saya menyimak dari awal sampai akhir, sangat luar biasa dengan kapasitas keilmuan beliau. Di sini saya sebagai peserta ingin bertanya kepada Bapak pemateri yang terhormat mengenai anonimitas yang tadi disebutkan sebagai bentuk dinamika kesastraan di era modernitas sekarang. Namun beberapa hal yang menjadi kritik personal saya kepada pengarang yang menyembunyikan identitas secara nama asli ataupun dia punya nama panggung ya, kalau istilah kerennya sekarang nama pena mungkin seperti itu, yang tidak menampakkan keberaniannya secara identitas di hadapan publik dalam
menyampaikan sebuah karya yang di mana pasti di dalam karyanya ada bentuk kritikan, bentuk keresahan yang dihadirkan di karya tersebut. Nah, bagaimana tanggapan dari pemateri yang terhormat mengenai tersebut? Apakah hal tersebut diindahkan ataukah diafirmasi? Mungkin Bang Ifir sebagai kritikus dalam hal ini melihat itu sebagai bentuk positif atau negatif. Kemudian kedua, kan juga orang yang menggunakan nama pena, tapi dia tetap berani untuk menampakkan identitasnya sebagai sastrawan. Kalau umpamanya kita di Indonesia, Terelie, itu kan dia menggunakan nama pena, tapi sudah melalang buana di sektor-sektor forum diskusi, diskusi publik, menyampaikan karyanya, menyampaikan kritikannya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia sosial media. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator yang terhormat. Baik, terima kasih kepada Fikri Rausen Aditya. Baiklah, untuk saat ini kami menampung pertanyaan dulu. 3 pertanyaan untuk sesi pertama ini. Masih adakah? Bukan hanya pertanyaan, tapi juga tanggapan. Baik tanggapan, respon, atau bahkan kritik gitu. Disilakan kepada para peserta diskusi kita yang diharapkan sangat interaktif ini. Mungkin bagi peserta bisa untuk on-kan kameranya. Atau sembari partisipan mencari kegelisahannya, atau saya respon aja yang siapa tadi? Al-Fikri. Boleh. Baik, mungkin karena memantik kita ingin merespon secara langsung apa yang ditanyakan oleh Fikri Rausen Aditya tadi, bagaimana tanggapan beliau terkait nama pena yang digunakan dalam bentuk apakah itu disebut anonimitas kah atau bagaimana gitu. Silahkan kepada Kanda Ifirli Saputra. Sebelumnya boleh enggak Fikri memperkenalkan identitas dalam artian mungkin afiliasinya atau gimana ya dulu. Mana Al-Fikri mungkin bisa menjelaskan itu dulu gitu. Mana tahu kita asal memater atau sebagainya nanti. Atau dari mana sih dapat ini link atau segala macam? Saya dari komunitas driver Bang di Yogyakarta. Saya dapat link diskusi ini dari salah satu teman kami. Ini ada Bentar. Mbak Aini, ada Bu Hugo, ada Bu Kenny, ada Mbak Tini dari alumni UIN Imam Bonjol. Ya, pernah ketemu kita, ingat. Aduh. Kayaknya Bang ya, kayaknya kita pernah ketemu. Iya, ingat. Tapi memang ketemu saya di MJS. DMJS Ya. Oh ya, kayaknya di DMJS Bang. Iya, kan kenal jadinya. Ya Bang, jadi saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih banyak ini kepada ketua kita semua di komunitas Arabia, Bang Rinaldi. Inisiatif beliau menginisiasi sebuah program seperti ini, saya jadi tertarik juga sebagai alumni dari salah satu universitas Islam negeri di Indonesia yang berlokasi di Makassar. Luar biasa ya bentuk kekeluargaan orang-orang Sumatera di Jogja. Saya melihatnya memang dari segi komunitas kebangsaan kedaerahan secara ini sangat luar biasa, mempererat kembali alumni-alumni dari Imam Bonjol Padang. Jadi saya juga berpikir ya kalau saya buat
komunitas yang isinya alumni-alumni dari UIN Makassar, mungkin menarik juga ya. Menarik bukan berarti ingin menjadi penanding terhadap lisan Arabia. Mohon maaf. Ini alumni sastra Arab, Bang. Saya juga alumni sastra Arab dari salah satu universitas yang tadi ya, UIN Alauddin Makassar. Tapi lebih banyak ke driver sekarang, Bang. Driver topi. Oh iya. Iya. Baik, mungkin saya bisa langsung menanggapi dulu ya. Mungkin tadi pertanyaannya antara anonimitas sama nama panggung ya. Ya, kalau menurut saya ya, berdasarkan bagaimana ironinya anonim ini, saya justru membedakan antara anonim dan nama panggung. Bagi saya, anonim itu memang sudah semati-matinya orang penulisnya tersebut tidak akan diketahui. Bukan berarti anonim itu sekedar mengganti nama saja, tapi benar-benar namanya itu tidak dapat diketahui. Beda dengan nama panggung ini menurut saya lebih kepada nama artisnya mungkin ya. Bagaimana supaya dia bisa kenali, bisa jadi apa penulis apa mungkin atau istilahnya apa biasanya ya. Ya pokoknya gitulah. Intinya kalau nama panggung itu justru lebih memperkenalkan bagaimana dia itu sendiri, menurut saya ya. Dan ini beda dengan anonimitas. Anonim itu menurut saya semati-matinya tidak akan diketahui bagaimana si pengarang itu. Sedangkan nama panggung itu apa ya? Nama panggung itu tidak sekuat itu dalam menyembunyikan kepengarangannya. Jadi ini beda. Kenapa muncul anonimitas? Berdasarkan keterangan-keterangan tadi, ya karena itu bagaimana konteks sosial yang terjadi gitu. Kalau dia berani oke. Maksudnya yang disampaikannya itu pasti bentuk-bentuk kritikan keras atau kritikan radikal gitu. Ditambah lagi jika itu terjadi di negara-negara yang otoriter atau ya yang ekstremis lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi saya menganggap kalau kita menyangkan anonimitas ini apakah positif negatif? Positif bagi pengarang, negatif bagi sasarannya gitu. Itu menurut saya gitu. Jadi berdasarkan kepentingan gitu menurut saya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Nyoman tadi yang saya kutip itu, anonimitas itu terjadi intinya berada di balik karyanya itu sendiri, dan yang dipentingkan di dalam proses itu adalah karyanya itu bisa tersampaikan kepada khalayak gitu. Pesannya itu sampai gitu. Kalau dia berani, oke, itu lebih bagus. Akan tapi tentu dia mempertimbangkan bagaimana kepanjangan hidupnya juga gitu. Atau bisa jadi ketika dia membeberkan identitas aslinya, justru dia tidak akan bisa lagi mengencarkan pesan-pesan. Itu menurut saya sih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Kalau anonimitas itu beda lagi gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Saudara Fikri? Ternyata tanggapannya bagaimana? Rasanya anonimitas itu ya itu akibat dinamisasi tadilah, gitu. Terima kasih banyak jawaban dari Bang Ibu yang sangat luar biasa. Memang betul sih kalau ya saya tadi berangkat bahwasanya nama panggung itu termasuk bagian daripada kategorisasi anonimitas. Ternyata perlu dibedakan ya. Karena di era digital sekarang kita tidak bisa sama sekali terkungkung dalam aturan bahwasanya menjadi seorang sastrawan itu harus betul-betul menampakkan identitas, tapi ya sekarang sudah banyak media menghasilkan sebuah karya. Tadi banyak disebutkan faktor-faktornya apa. Nah, saya melihat dari sudut pandang itu tadi, ketika
anonimitas itu dijadikan sebagai penguat ataukah pembentuk kepercayaan diri bagi bisa di unmute saudara menampakkan personalnya di dunia sastra sehingga mereka ya, bersembunyi di balik layar dan menghasilkan sebuah karya. Namun saya melihat itu sebagai apa ya pengecut, bahasa kasarnya mungkin itu menurut saya bentuk pengecut dari sastrawan yang tidak berani untuk menampakkan identitasnya, lantas mengkritik sebuah hegemoni atau mengkritik sebuah aturan. Sedangkan ketika iya memang betul apa yang disampaikan dia adalah sebuah rasionalitas terhadap fenomena yang ada, dia terhadap apa yang terjadi saat ini. Namun kenapa tidak langsung menampakkan diri saya begitu? Kenapa harus dengan anonimitas? Itu nanti jatuhnya kayak bocil-bocil SF di sosial media yang mengeluarkan kata-kata kasar, tapi kita nggak tahu itu orangnya siapa gitu. Orangnya siapa? Itu analogi yang sangat sederhana dari saya. Yaitu sedikit tanggapan. Saya lihat itu dari sudut pandang yang cukup negatif khususnya bagi pengarang. Seperti tadi yang dikatakan Bang Istri. Mungkin dari teman-teman yang lain punya pertanyaan yang lain. Baik. Atau tanggapan yang lain. Baik, terima kasih Saudara Fikri. Bagaimana, apakah ada tanggapan yang lain atau apakah sebenarnya anonimitas ini atau nama pena ini dapat ditinjau dari sisi positifnya atau dari sisi negatifnya atau bagaimana, atau ada tanggapan yang baru lagi terkait tema kita, dinamika sastra Arab modern di tengah virtualitas gitu. Bagaimana teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, atau pencerahan dari Ibu? Boleh saya bukan menanggapi ya, maksudnya dia memunculkan mungkin bisa dikatakan pembicaraan baru dan tapi berkaitan dengan apa yang kita bahas ini. Iya, silakan Bang. Karena belum terlalu masifnya tanggapan pada pembahasan ini, karena menurut saya pembahasan ini juga masih terlalu umum gitu. Ya memang karena kita hanya mengkaji atau menyebarkan bagaimana dinamika kesusastraan ketika bertemu dengan era digital, dan itu memang real dan tidak perlu kita bantah dan segala macam lagi. Barangkali kita hanya perlu mengeksplor bagaimana dinamika itu terjadi gitu. Dan kebetulan kita di sini masing-masing kita belum ada yang hadir secara langsung di negara-negara yang dimaksud itu. Jadi ya perkembangannya itu hanya terbatas pada buku-buku atau baca-bacaan yang saya dapati atau teman-teman dapatkan gitu. Namun menjadi kegelisahan saya semenjak tulisan ini saya buat dalam bentuk artikel, tetapi saya paparkan yang PPT itu semenjak bulan Februari atau Maret lupa. Itu saya muncul kegelisahan. Apakah karya-karya yang ditampilkan semisal di internet atau karya yang ditampilkan di Instagram itu apakah bisa sebagai objek penelitian atau tidak? Apakah objek penelitian itu hanya terfokus pada sesuatu yang dicetak atau yang telah diakui? Atau bagaimana pengakuan dari karya-karya yang ada di digital gitu. Tapi itu bukan harus dijawab, bukan, tapi itu giliran saya gitu. Bisa jadi masing-masing atau dari teman-teman ada yang berpendapat lain atau sebagainya. Nah, itu sekedar pemancing saja. Ini ada angkatan dari Ramza. Wah, ini teman saya nih. Ya silakan. Iya, pada moderator saya kembalikan dulu. Ya. Baik, karena ini teman kakak Dama Firly, kakak entah
Dipersilakan kepada beliau untuk menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin, nama saya Ramzah Putri Maulana. Saya berasal dari Jakarta. Saya tahu diskusi ini dari pamflet yang dibuat dan disebar oleh teman saya. Ini pertama materi yang disampaikan oleh Firly itu sangat luar biasa ya. Saya juga agak berpikir mendalam terkait sastra ini karena memang sastra ini adalah sebuah disiplin ilmu yang lain daripada yang lain. Nah, kita bisa melihat perkembangan sastra ya, baik dari peradaban yang sudah ada dahulu ya seperti epik Gilgamesh ya dari Mesopotamia yang di sana banyak berbicara masalah sastra baik itu dari Anu atau film yang dicekal di negara-negara lain, Anunnaki contohnya. Itu kan sastra yang berkembang di Irak pada saat itu. Nah, dan juga sebenarnya fungsi sastra itu saya hanya mengetahui 5 ya fungsi sastra, 5 atau 4 ya. Pertama yaitunya ada fungsi pertama ada fungsi pengajaran atau religius. Yang kedua ada fungsi rekreatif, yaitu sastra memberikan hiburan yang menyenangkan bagi pembaca. Terus fungsi didaktif, sastra mampu mendidik pembaca terkait kebenaran nilai. Yang ketiga ada fungsi estetis, ada fungsi moralitas, dan fungsi religius. Nah kan sebenarnya itu sastra itu dalam sekali pembelajarannya. Dan kita tidak bisa tutup mata akan kemajuan teknologi yang hadir pada sekarang. Contohnya AI. Nah, AI sekarang mampu membuat apapun, ya. Musik, mampu membuat bahkan itu bisa berbicara dan tidak Nah, misalkan Open Chat GPT kan, buatkan saya puisi, mungkin cepat gitu, cepat. Nah, bagaimana tips dan trik ya? Bagaimana cara mengetahui otentikitas dan originalitas sebuah karya dalam era sekarang gitu? Coba berikan tips biar kita tahu, oh ini berasal dari pemikiran yang benar-benar mendalam atau ini berasal dari AI, hanya sebatas AI gitu. Jadi dari mungkin lebih mendalami dari jurusan sastra terkait ini. Itu sih yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Ramzah Patri ya. Mungkin langsung ditanggapi oleh pemantik diskusi kita, Bang Firly, terkait bagaimana mengetahui originalitas atau otentikitas karya sastra di zaman sekarang. Ya, bisa coba diulangi kembali pertanyaan dari saudara saya ini. Tadi itu beliau menanyakan tengah dinamisasi tersebut, seperti yang telah beliau paparkan bagaimana figurasi bentuk dinamisasinya. Nah, ini ada kerancuan bagaimana nanti kita memilah originalitas suatu karya sastra. Dan beliau mencontohkan tadi itu karya sastra Arab ya di Irak, ya Bang? Salah. Mungkin ringkasnya mungkin pertanyaannya gini ya. Bagaimana cara mempertahankan originalitas di tengah kemajuan teknologi? Apakah itu? Mungkin begitulah. Betul. Ya, Bang Ramzah Patria ya. Ya, mungkin saya perlu jelaskan di sini bahwasanya saya baru menggeluti sastra media ini beberapa bulan ini baru mengenai maksudnya pembahasan yang saya dapatkan itu atau yang kami diskusikan itu belum masuk kepada ranah
bagaimana teknologi itu dapat menjaga originalitas dari karya tersebut yang tersebar di internet. Karena gini, menurut hemat saya, karya tersebut sepertinya sulit untuk dipertahankan originalitasnya karena perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu. Dengan ya sekarang mungkin dalam bentuk AI, bisa jadi kedepannya dalam bentuk-bentuk lain. Maksudnya dalam bentuk-bentuk lain itu adalah upaya tersendiri untuk mencekal originalitas itu sendiri gitu. Jadi menurut saya peluangnya sangat kecil. Akan tapi karena di sini saya bukan ahli dalam bidang-bidang internet atau teknologi dan lain sebagainya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan gitu. Dan menurut saya salah satu cara untuk mempertahankan originalitas itu tidak lain hanyalah dicetak, dibikin dalam bentuk cetak. Hanya itu caranya gitu. Untuk mempertahankan originalitas. Karena itu melalui itulah tersebut bisa terjaga originalitasnya. Karena ada undang-undang yang mengatur dan lain sebagainya gitu. Ada peraturan yang tertulis gitu. Jadi tidak bisa dimanipulasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu menurut saya sih. Dan menurut saya dan pendapat saya menyimpulkan gambaran perkembangan teknologi zaman sekarang. Dan jujur kami kelas ataupun di diskusi membahas sampai arah demikian. Karena peluang plagiasi itu ada saja gitu. Baik, mungkin itu dari saya pada saudara saya Ramza Fatia Maulana. Baik, terima kasih. Sebelum tanggapan yang lain, mungkin bagi yang si absen, silakan diisi absennya. Tadi teman Bang Firly, Bang Ramza Patria sudah menanggapi, beliau mengiakan argumen yang sampaikan. Nah, mungkin bisa kami minta sedikit tanggapan dari Bu Sinta, mungkin ada Bu? Waduh, nanti panjang. Oke, baik. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Bukan alumni, tapi sudah lama di UIN Padang. Di UIN Imam Bonjol. Saya senang dengan adanya forum ini dan diikuti oleh berbagai kalangan ya. Cyber literature atau sastra cyber itu sebenarnya saya sedang berkutat dengan itu. Satu penelitian saya yang ya masih dikerjakan dan mungkin sebentar lagi akan selesai, itu memang tentang sastra cyber. Tapi saya menanggapi dulu yang originalitas. Memang sastra cyber itu kan sampai sekarang menjadi perdebatan apakah bisa diteliti, apakah original gitu. Nah, itu sebenarnya adalah menurut saya semua karya sastra itu bisa diteliti karena dia adalah yang ilmiah, yang bisa disentuh, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, dan itu boleh saja kalau menurut saya untuk diteliti, dan itu malah menarik. Misalnya tadi masalah originalitas. Kalau saya pribadi beranggapan bahwasanya karya sastra itu nggak ada yang original, nggak ada yang saya satu-satunya, saya yang pertama kali. Kalau menurut saya itu nggak ada, karena karya sastra itu kan tidak lahir dari kekosongan. Karya sastra itu dilahir karena ada sentuhan-sentuhan teks lain, dan itu boleh. Dan itu akan menarik jika kita menelitinya lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu saya kira kalau kita kontra boleh ya. Nanti ditanggapi saja gitu. Saya kira masalah sastra digital itu bukan hanya antara pengarang dan pembaca, karena saya masih beranggapan bahwasannya pengarang itu apabila
suatu karya itu apabila sudah dipublikasikan, pengarangnya akan mati, dianggap mati. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya tadi itu ada yang miss di tengahnya. Jadi interaksi pengarang dan pembaca itu apakah benar-benar pengarang dan pembaca gitu? Apakah tidak ada di tengahnya yang menjadi hubungannya? Nah, menurut saya itu teks sastra yang hadir di dunia digital itu tetap jadi hubungnya. Jadi interaksi antara pembaca dan penulis itu sebenarnya adalah tetap pada teksnya, teks sastranya itu, ya. Itu menurut saya sih, nanti silakan ditanggapi. Dan sekarang ini berbagi saja, tapi nanti bisa kita sharing lagi. Sekarang saya tadi sedang mengerjakan terkait sastra cyber ini, dan menurut saya menarik karena kita tahu dari zaman jahiliyah dulu, dari masa lampau dulu, syair itu adalah sesuatu yang digunakan oleh masyarakat Arab, itu sudah budayanya, sudah darah dagingnya, sudah mendarah ya, bukan darah daging, sudah mendarah di kalangan orang Arab hingga saat ini. Bahkan banyak puisi-puisi yang bertebaran itu banyak bercerita tentang tentang mengkritisi konflik yang ada di Timur Tengah khususnya. Nah, yang saya temukan itu ada salah satu puisi, saya meneliti YouTube, ya, saya sedang meneliti salah satu akun YouTube, lumayan lama sih, tapi menurut saya ini sesuatu yang menarik. Jadi di 2014 itu ketika panas-panasnya perang Suriah, itu ada satu akun yang seorang penyanyi Arab, yaitu punya video pertamanya itu dia membaca puisi. Mungkin teman-teman sudah ada yang mendengarkan, judulnya Libiladi, To My Countries kalau nggak salah ya. Artinya itu bercerita tentang kondisi Timur Tengah pada saat inilah. Ternyata beberapa hari kemudian setelah video itu terupload, hadirlah video lain dengan judul yang sama. Judulnya Libiladi, tapi ada tambahan an-nuskhoh al-asliyah, atau original version katanya gitu. Nah, apakah itu benar-benar original gitu? Ternyata, nah inilah yang menjadi penelitian. Ternyata teks yang pertama tadi, teks di akun pertama itu ditanggapi dengan hadirnya teks kedua. Mungkin itu yang tadi yang disampaikan Firly, yang sebuah puisi kemudian ditanggapi dengan puisi. Nah, itu menarik ya. Nah, teks ini juga, jadi ternyata teks ini ada ideologi yang berbeda menanggapi tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah gitu. Dari puisi yang berada yang disampaikan, yang diposting secara digital. Jadi menurut saya sah-sah saja untuk meneliti sastra, teks-teks sastra yang beredar di internet. Mungkin itu saja dari saya. Bisa ditanggapi karena saya selalu bilang di kelas, saya juga belajar dari kalian. Dan malam ini saya belajar dari Firly. Terima kasih Anissa, Ca, dan Firly. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu, tanggapan yang sangat apik sekali. Mungkin juga tambahan pengetahuan juga bagi kami semua dan semantik diskusi kita lebih dalam gitu. Nah, mungkin selanjutnya kami juga minta izin, mungkin Kakanda Rinaldi juga bisa memberikan tanggapan terkait tema kita hari ini, Bang. Oke, baik. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas Bang. Oke. Nah, pertama mohon maaf kepada moderator dan kawan-kawan, saya tidak mengaktifkan video karena di sini listriknya sedang padam ya.
dan baterai laptop saya udah habis, sekarang pakai HP lagi. Dengan harapan ini cukup ya sampai diskusi ini nanti kita selesai. Nah, alhamdulillah ya kita masih bertahan dalam ruang diskusi virtual kita ini. Tadi sudah ada tanggapan-tanggapan yang saya kira sangat menarik sekali dari Al-Fikri, ya, Ramza, ya, dari Win Maksa bin Jakarta. Ya. Salam kenal, kita alhamdulillah bisa dipertemukan di forum ini. Lalu juga dari Bu Sinta, ini pakarnya ya di bidang sastra Arab, apalagi spesifik sastra Arab modern. Nah, saya selama beberapa tahun terakhir tidak terlalu intens dengan sastra ya. Karena saya intensnya dengan linguistik. Ya, walaupun di S1 dulu, tahun 2015, saya menulis skripsi itu tentang sastra. Tapi karena setelah S2 konsennya linguistik, dan sekarang juga bidang keilmuannya juga linguistik ya di mata kuliah, jadi saya tidak terlalu intens dengan sastra. Nah, jadi fenomena yang tadi disampaikan oleh Firly, ya saya tidak bisa menanggapi banyak tentang itu. Karena sebenarnya itu khas sastra yang disampaikan. Walaupun dalam ranah kebahasaan kita juga bertemu ya, yang anonimitas itu ya, itu dari bagian atau haluan kanannya mungkin anonimitas, tapi mungkin ada haluan kirinya narsisisme ya. Jadi orang selain tidak ingin dirinya diketahui, ada juga yang ingin dirinya itu diketahui banyak orang ya, yang terlalu narsis itu. Nah, itu adalah dua sisi yang saya kira adalah fenomena cyber baik dalam sastra maupun linguistik. Nah, yang ingin saya tanggapi atau mungkin nanti bisa diberi penjelasan juga oleh Firly dan Ibu Sinta dari aspek kajiannya ya. Artinya dalam hal peluang sastra cyber itu menjadi objek material kajian. Nah, dalam studi linguistik contohnya, ya fenomena-fenomena berbahasa di ruang cyber itu dia tidak hanya sebatas fenomena material saja, tapi sampai berdampak kepada objek formal kajiannya. Nah, contohnya ya dalam pragmatik itu muncul cyber pragmatik. Ya, jadi tahun 2001 itu sudah lama sekali Francisco Yus dari Spanyol itu mengemukakan gagasannya tentang cyber pragmatika. Jadi dia membaca peluang atau potensi adanya semacam pembaruan konsep pragmatik karena lahan kajiannya itu adalah fenomena berbahasa di ruang cyber. Sampai di 2011 itu memang sudah digaungkan cukup gencar ya. Kalau di Indonesia itu ada Pak Kunjana Rahardi juga di Jogja ya. Kita kenal buku beliau konteks ekstralinguistik ya kalau saya tidak salah. Jadi dia cukup gencar sekali mempromosikan cyber pragmatik itu. Nah, kenapa cyber pragmatik itu bisa muncul konsep atau perspektifnya? Ya karena memang fenomena berbahasa di internet itu ya sudah tidak bisa atau tidak cukup kita lihat dari perspektif pragmatik biasa. Contohnya begini, kalau kita biasa mengenal elemen-elemen pertuturan itu ada akronim speaking-nya HIMSS gitu ya. Ada partisipan salah satu contohnya. Nah, kalau pertuturan yang langsung itu kan kita bisa memetakan partisipannya. Partisipan ini gendernya laki-laki atau perempuan, bisa kita lihat. Lalu ini umurnya berapa, bisa juga kita identifikasi. Nah, tapi dalam dunia cyber, hal-hal seperti itu sulit. Apalagi kalau kita kaitkan dengan anonimitas tadi. Ya. Contoh kalau kita mengkaji bahasa pengguna Twitter, contohnya, foto profilnya itu kadang bukan foto orang. Jadi foto profilnya itu foto quote. Kira-kira ada yang seperti itu. Jadi itu bukan wajah orang. Ya ada semacam foto yang isinya quote saja. Ya, kadang puisi Arab gitu kan. Atau semacam slogan-slogan. Nah, kita nggak tahu ini partisipan apakah laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, pendidikannya seperti apa. Nah, itu fenomena di dunia cyber yang tidak bisa diakomodir lagi oleh teori-teori linguistik konvensional, dalam hal ini pragmatik. Sehingga muncullah cyber pragmatik yang merevisi konteks itu sehingga muncul yang namanya konteks eksternal virtual.
Nah, dalam linguistik ada dampak yang signifikan ya dari fenomena material tadi kepada objek formal kajian. Nah, kalau dalam sastra, nah ini yang ingin saya tanyakan, saya cukup penasaran juga ini. Nah, kira-kira apakah ada dampak yang seperti itu? Ya, karena kita tidak bisa menafikan ya kajian tentang pengarang itu adalah kajian yang cukup banyak dilakukan. Ya, contohnya dalam genetik strukturalism itu ya pengarang menjadi salah satu fokus penting yang dibahas. Nah, bagaimana caranya kalau karya sastra ini di dunia digital ini pengarangnya anonim gitu kan? Nah, kira-kira apakah ada dampaknya terhadap revisi teori atau konsep yang ada di berbagai kajian sastra itu, atau ada model-model baru yang muncul? Nah, untuk mengakomodir fenomena yang sangat spesifik ini ya, entah itu ada anonimitas atau nanti ada narsisisme yang berlebihan, sehingga tentu butuh teori-teori yang bisa menjelaskan itu lagi. Nah, kalau dalam linguistik ada cyber pragmatik. Nah, kira-kira dalam sastra bagaimana dinamika teorinya untuk merespon cyber sastra ini? Nah, itu barangkali yang saya kira cukup penasaran saya untuk mengetahuinya ya. Silakan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Rinaldi. Baik, mungkin bisa langsung Bang Firly. Mungkin ada tanggapan yang lain. Sebenarnya pertanyaan itu kan sebenarnya sudah saya munculkan tadi. Memang itu giliran saya juga gitu. Dan sudah direspon juga sama Ibu. Dan saya menanggapi bahwasanya menurut pendapat Ibu tadi, Bu Sinta tadi, karya tersebut bisa diteliti karena di dalam itu terkandung intertekstualitas bisa jadi gitu kan. Karena bahwasanya teks itu tidak akan kosong dari teks lain. Dan itu menurut saya sudah oke gitu. Tapi tadi Bang Refli Rinaldi memunculkan seandainya itu masuk kepada ranah struktur genetik dan fokusnya adalah pengarang, melihat dunia pengarang itu, apakah itu bisa dilakukan? Ya itu menjadi pertanyaan baru lagi bagi saya. Ya apa ya? Saya belum bisa menjawab juga gitu. Mana tahu pertanyaan ini juga saya bawa atau teman-teman bawa nanti ke kelas gitu. Saya juga mungkin mendebatkan ini atau mempertanyakan ini kepada, mungkin di sini ada kita punya Profesor Burmawi Munte atau Bu Yuliana Surlativi. Ya, tahu kita bisa mengundang mereka juga ke forum-forum ini gitu. Ya itu jadi pertanyaan baru juga gitu. Apakah ada revisi teori atau gimana gitu? Saya belum, dalam ranah itu saya belum bisa menanggapi secara pasti gitu. Baik, itu jadi pemantik yang sangat kritis juga bagi kita. Mungkin tanggapan dari Bu Sinta ada, Bu? Atau dari pertapa dulu saya ya. Kalau sampai saat ini yang saya tahu itu revisi untuk beda fenomena dengan fenomena kebahasaan tadi linguistik tadi. Karena yang saya lihat cyber literature itu lebih banyak ke interteks, penelitian interteks yang anonim. Kalau misalnya tidak ada siapa dia, kemudian dia anonim dan lain sebagainya, itu biasanya interteks, karena tadi itu sastra digital itu kan dibaca sama siapapun, direspon oleh siapapun, dan responnya itu ya macam-macam itu. Jadi ya lebih ke arah pendekatan intertekstualitas ketimbang teori-teori yang lainnya, kecuali misalnya seperti yang saya teliti itu kan jelas dia sekarang sudah menjadi artis ya, walaupun dulu tidak menjadi artis. Tapi strukturalisme genetik sendiri itu bukan pengarangnya yang akan jadi fokus kita sebenarnya, tapi kan latar sosial pengarangnya. Dan sampai saat ini ya itu belum ada revisi
karena yang dilihat yang fenomena yang dilihat itu berbeda dengan fenomena kebahasaan. Ya itu yang bisa saya jawab, dan itu kita akan berpikir bersama mungkin ke depan saya akan berenung. Terima kasih moderator. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin ada tanggapan juga ya dari yang lain, atau Abang kembali menanggapi Bang Raffi Rinaldi? Sudah cukup moderator. Terima kasih dan Firly. Baik, sepertinya diskusi kita sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Tadi saya berbicara di awal diskusi ini 40 menit saja, namun ternyatanya kita keasikan, terlalu khusyuk menikmati materi bagaimana dinamika sastra Arab di era virtualitas saat sekarang ini gitu. Nah, baiklah, mungkin dari beberapa tanggapan, dari beberapa respon yang telah dipaparkan tadi dari diskusi kita saat ini, saya simpulkan secara umum saja bahwasanya dalam dinamisasi atau dinamika sastra Arab modern pada saat ini di era virtualitas ini, tadi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengarang ataupun pembaca, ada penghubung di tengahnya, yaitu sastra itu sendiri, yang itu menjadi sebuah kajian yang terbaru gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tadi seperti pertanyaan Bang Arif, apakah dinamisasi ini sama seperti di linguistik yang adanya cyber pragmatik, lalu apakah nanti respon jawaban dari cyber sastra ini juga ada direspon oleh teori yang mumpuni gitu. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih luas nantinya untuk diskusi-diskusi selanjutnya gitu. Nah, untuk Bang Firly sebagai pemantik, terima kasih telah membuka diskusi ini begitu sangat apik, dan kepada para penanggap baik secara aktif maupun pasif yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir diskusi ini, kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila salah ucap atau salah tanggap atau bagaimana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin untuk dokumentasi kita bersama bisa mungkin para peserta untuk on cam untuk dokumentasi saja. Yang sebisanya aja. Baik, silakan pihak yang ingin men-screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Saya kembali kepada MC tadi. Baiklah, setelah diskusi kita selesai malam hari ini, terima kasih sebelumnya kepada pemateri, kakanda kita, Iqbal Saputra, dan teman kita, saudari kita, Anissa Khairinisa. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sinta yang telah hadir di kegiatan kita malam hari ini, Bu. Semoga seterusnya bisa menguasilah komunitas Lisania Adabiyah. Dan seterusnya kepada kawan-kawan yang telah hadir di kegiatan ini. Dan informasi dari Humas, untuk sertifikat bagi peserta yang ikut, silakan untuk mengisi link yang sudah tertera di fitur obrolan di Zoom, silakan diisi, dan sertifikat tersebut dapat diakses nantinya lewat email setelah dikirim oleh Humas.
Mungkin sekian informasi dari kami. Sekali lagi terima kasih. Kami dari komunitas Lisania Adabiyah. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ya. Amin ya rabbal alamin, amin amin. Ya sama-sama lah. Ya maksudnya bareng, bukan bareng sih, tapi cepat juga gitu. Nggak boleh bareng ya Mas. Ini bebas kan? Abang izin live ya kawan-kawan. Iya Bang. Kasih Bang. Ya,